Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di kesempatan siang hari ini marilah kita memanjatkan puja-puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi, yang masih memberikan kita kesempatan untuk kembali melaksanakan salah satu dari sekian banyak kewajiban yang telah Ia embankan untuk kita, yakni melaksanakan ibadah Jum'ah. Di kesempatan siang hari ini pun marilah kita sama-sama berharap dan berdoa, semoga setiap langkah yang kita lakukan menuju ke tempat yang insya Allah penuh berkah ini akan dicatat sebagai amalan sholihan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di yaumul hisab nanti. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, salah satu karakteristik Islam adalah ketawazunan. Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup secara seimbang. Oleh sebab itu kita mengenal sebuah doa yang insya Allah sudah kita hafal bersama, yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ketawajunan ini pun tergambar dari ajaran Islam yang tidak hanya mengurus persoalan-persoalan ibadah mahdhah saja, akan tetapi Islam mengajarkan kepada kita untuk mengurus kehidupan keumatan dan kebangsaan. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, salah seorang pemikir dan ulama besar Islam yang pernah hidup di masa lampau adalah Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi menulis sejumlah kitab. Salah satu masterpiece-nya adalah Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, kitab hukum dan ketatanegaraan. Dan di luar itu ia pun menulis sebuah kitab, judulnya Adabud Dunya Waddin. Ada yang menarik yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab keduanya tersebut. Imam Al-Mawardi mengajarkan kepada kita, apabila kemudian kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, apabila kemudian kita ingin negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka kemudian ia memberikan sejumlah prasyarat pokok yang kemudian harus sama-sama kita tempuh dan harus sama-sama kita penuhi agar kemudian negeri ini kelak menjadi negeri yang lebih diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Imam Al-Mawardi menyebutkan, apabila sebuah negeri ingin menjadi negeri yang diberkahi, maka di negeri itu harus hadir ad-dinun muttaba'. Harus ada nilai-nilai agama yang dihidupkan di negeri tersebut. Harus ada semangat spiritualitas yang tinggi yang hadir di ahlul qura'nya. Maka wajar kalau kemudian di dalam Al-Quran kita menemukan ayat yang bunyinya walau anna ahlal qura' amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Janji Allah kepada kita semua, apabila ahlul qura di sebuah negeri, apabila penduduk di sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya negeri itu akan menjadi negeri yang dilimpahi dan dihujani keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, ada sejumlah pertanyaan yang diungkap oleh umat Islam yang masih awam. Mereka bertanya, apakah betul kalau sebuah negeri yang memperhatikan nilai-nilai agama, maka kemudian akan tumbuh negeri yang diberkahi, akan tumbuh negeri yang kemudian berkeadaban. Lalu kemudian mereka membandingkan, bukankah ada negara-negara di dunia ini yang tidak memiliki sistem keyakinan yang kokoh, tapi toh Human Development Index mereka tinggi? Izinkan pada kesempatan siang hari ini khatib menjawab itu. Di Asia Timur kita menemukan ada dua negara maju luar biasa.
ada di Jepang dan Korea Selatan. Human Development Index-nya tinggi luar biasa. Pendapatan per kapitanya tinggi luar biasa. Tapi di saat yang bersamaan, jumlah kasus bunuh diri tertinggi di dunia ada di dua negara tersebut. Kenapa itu terjadi? Karena ketika anak-anak muda di negara-negara tersebut berjumpa dengan sebuah persoalan, nilai-nilai dan ikhtiar kemanusiaan mereka sudah lambungkan, tapi lalu kemudian persoalan tidak terselesaikan, maka mereka memilih jalan kematian sebagai solusi dari persoalan-persoalan kehidupan mereka. Berbeda dengan sebagian anak-anak yang terlahir dari keluarga yang beriman dan bertakwa. Ketika berjumpa dengan persoalan, ketika ikhtiar kemanusiaannya belum sampai untuk menyelesaikan persoalan itu, maka kemudian mereka mengambil cara untuk bersujud dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka punya keyakinan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar ketimbang kekuatan manusia, yakni kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut Imam Al-Mawardi, kalau sebuah negeri ingin diberkahi, maka harus hadir sultanun qahirun. Ada strong leadership, ada kepemimpinan yang kuat, yang digambarkan oleh Nabi dengan 4 karakter yang melekat pada dirinya. Ada siddiq. Siddiq itu tidak hanya benar dalam berucap, tapi benar dalam bertindak. Oleh karena itu Nabi ketika menyuruh sahabat melakukan sholat, ketika Nabi menyuruh sahabat untuk melakukan manasik, maka catat, ada kalimat indah yang disampaikan oleh Nabi dan tercatat di dalam kitab-kitab fikih kita. Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu menyaksikan aku salat. Oleh sebab itu kepada kita selaku kepala keluarga yang hadir di tempat ini, beribadah Jum'ah di siang hari ini, kalau anak-anak kita pengen menegakkan sholat 5 waktu secara berjamaah, maka jadikan kita semua sebagai teladan di rumah kita. Kalau anak-anak kita pengen jadi penghafal Quran, maka mari kita menghafal Quran itu meskipun dengan penuh keterbatasan. Kalau anak-anak kita ingin menjadi anak-anak yang dermawan, maka tampillah kita semua sebagai orang yang mampu berderma di kala lapang dan di kala sempit. Teladan adalah ciri dari siddiq. Ada benar dalam berucap dan ada benar dalam bertindak. Berikutnya Nabi punya sikap yang melekat pada dirinya, yakni amanah. Nabi tidak pernah berkhianat. Bahkan sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi diberikan gelar oleh masyarakat pada zamannya sebagai Al-Amin, sebagai orang yang terpercaya. Nabi itu fatanah, Nabi itu memiliki kecerdasan intelektual yang luar biasa. Sehingga kemudian dalam beberapa kesempatan, Nabi memimpin ekspedisi dagang. Dan Nabi adalah tabligh. Nabi memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan nilai-nilai kebenaran di ruang publik. Bahasanya adalah bahasa yang mempersuasi, bukan bahasa yang mengintimidasi. Karena dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Sidang Jum'ah yang berbahagia. Yang ketiga, ciri dari negeri yang akan diberkahi adalah Hizbun Darun. Apa itu Hizbun Darun? Dalam bahasa studi ekonomi pembangunan hari ini, pembangunan yang baik itu tidak hanya sekedar pro growth, tidak hanya sekedar pro pertumbuhan, tapi pro poor, pro terhadap orang-orang miskin. Pembangunan yang baik itu tidak hanya tumbuh ke atas, tapi kemudian tumbuh ke samping. Oleh karena itu di Islam kita diajarkan agar sumber-sumber daya ekonomi itu tidak dikuasai oleh segelintir orang saja, tapi juga dinikmati oleh orang-orang yang lain. Oleh sebab itu kita mengenal konsepsi distribusi kesejahteraan yang disebut dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Mari kita perhatikan salah satunya saja. Ketika kita bicara tentang zakat, zakat itu perintahnya imperatif sekali. Kalimatnya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalimatnya itu bukan mohonlah harta dari orang-orang kaya itu, tapi kalimatnya adalah ambillah harta dari orang-orang itu untuk mensucikan mereka dan untuk menumbuh kembangkan peradaban. Izinkan saya mengingatkan, ketika umat ini di masa lampau rajin berzakat, rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin berwakaf, maka apa yang terjadi? Umat Nabi ini memimpin peradaban.
Kalau kita menggunakan mesin pencarian Google di handphone kita, lalu kemudian kita ketik di situ universitas tertua di dunia, maka ternyata universitas tertua di dunia itu tidak didirikan di benua Eropa, tidak didirikan di benua Amerika, tidak di Australia, bahkan tidak di Asia. Universitas tertua di dunia itu didirikan di Afrika Utara, di negeri yang kita kenal sebagai Maroko. Nama kampusnya Al-Karuni University, didirikan oleh seorang muslimah yang solehah, namanya Fatimah Al-Fikhri, tahun 800-an. Setelah itu tahun 970 sampai 973 Masehi, umat ini membangun Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang sejak tahun 970 sampai 2023 hari ini sebagian kursinya digratiskan bagi anak-anak terbaik dari seluruh dunia. Bayangkan kalau umat ini, umat Islam Indonesia ini sebagai mayoritas di negeri ini, semua punya kesadaran berzakat, berinfak, bersodakoh dan berwakaf, maka kita akan punya world class university, universitas-universitas kelas dunia yang tidak hanya bagus kualitasnya, tapi pintunya bisa diketuk oleh masyarakat-masyarakat dari kelompok yang tidak berpunya. Kenapa Al-Azhar bisa menggratiskan itu? Karena di belakang Al-Azhar ada kelompok agniya, ada kelompok muhsinin, ada kelompok donatur yang berjuang dengan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menumbuh kembangkan peradaban. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sidang Jum'ah yang berbahagia. Berikutnya yang keempat adalah amnun amun. Sebuah negeri akan menjadi negeri yang diberkahi apabila kita mampu menjaga stabilitas keamanan di negeri ini. Kita punya contoh. Ada sebuah negeri yang dulu besarnya luar biasa di Asia Selatan, namanya Hindustan. Karena kemudian mereka tidak mampu memanajemen perbedaan, orang Islam akhirnya mendirikan Pakistan, orang Hindu lalu kemudian mendirikan India. Selesaikah sampai di sana? Tidak. Di Pakistan terjadi gontok-gontokan. Ada perbedaan pandangan Islam. Maka yang terjadi adalah yang satu tetap jadi Pakistan, yang kemudian lainnya jadi Bangladesh. Dan yang membuat kita semua bersedih adalah Bangladesh sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, saat ini tercatat pada saat yang bersamaan menjadi negara yang paling miskin di dunia. Kita bersyukur jadi muslim Indonesia. Di tempat ini ekspresi keberagamaan kita berbeda sebagai seorang muslim. Tapi hari ini kita menyaksikan para pimpinan-pimpinan kita, para kiai-kiai kita, para ajengan-ajengan kita dalam perbedaan-perbedaan fikih yang nyata, mereka masih mau untuk meneguhkan ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kita semua, saya, bapak-bapak, para pemuda, anak-anak laki-laki yang ada di tempat ini, sebagai murid dari guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, mari kita menunjukkan takrim, rasa hormat kita pada kiai kita dengan kemudian mengikuti jejak yang sama, menghadirkan tasamuh, toleransi dalam perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, memberkahi dan meridhai kita semua. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwati iman yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat yang terakhir adalah adlun syamilun dan amalun fasihun. Apa itu adlun syamilun? Sebuah negeri akan diberkahi apabila di negeri itu tegak keadilan. Hukum tidak hanya tajam ke bawah, tapi juga tajam ke atas. Ketika Nabi mengumumkan hukum pidana Islam terkait dengan potong tangan, maka dengan gagah Nabi mengatakan, hari ini apabila ada yang mencuri, maka harus dipotong tangannya. Dan demi Allah kata Nabi, apabila Fatimah putriku mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Waktu itu orang semua taat pada hukum. Kenapa? Karena ada teladan.
Nabi memberikan keyakinan, kalaupun ada bagian dari orang terdekat dari dirinya melakukan kekeliruan yang sama, maka kata Nabi, hukum itu akan ditegakkan. Dan yang terakhir adalah amalun fasihun. Sebuah negeri akan diberkahi apabila orang-orangnya memiliki pikiran-pikiran positif. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, terutama di tahun-tahun yang tidak akan mudah beberapa tahun ke depan ini, dikala kita harus berhadapan dengan pilihan-pilihan juga yang tak mudah, saya berharap dan berdoa mudah-mudahan kita sama-sama menghidupkan benih optimisme dalam diri kita, bahwa negeri ini suatu saat dari hari ke hari akan jadi negeri yang lebih baik. Sekedar mengingatkan, tahun 45 angka buta huruf di negeri ini kurang lebih 97,2%. Hanya ada kurang lebih 2,8% warga bangsa ini yang bisa baca dan bisa tulis. Tapi karena yang memerdekakan bangsa ini sebagian besar adalah kelompok santri dan ulama, maka dalam Undang-Undang Dasar 45 dituliskan, salah satu tujuan kemerdekaan Republik ini adalah ikut serta menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Orang waktu itu geleng-geleng baca kalimat ini. Bagaimana mungkin sebuah negeri yang baru merdeka, angka buta hurufnya lebih dari 97% bicara tentang dunia. Hari ini angka buta huruf di negeri ini tinggal 1,8%. Sedikit bangsa yang bisa membalikan posisi semacam ini. Dan kita bersyukur karena dulu para ulama punya optimisme, punya amalun fasihun. Maka hari ini kita bisa ada di tempat ini dengan segenap kemudahan yang kita peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu kita berdoa mudah-mudahan ke depan negeri ini termasuk kehidupan kita dan keluarga akan menjadi kehidupan yang lebih baik, lebih diberkahi dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, menutup khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini, marilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah yang selama ini mengurus kita, menyayangi kita dan mencintai kita tanpa henti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum walhamdulillahi rabbil alamin wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.